Wanita adalah sumber fitnah. Kalimat dari Nietzsche ini bagaikan pukulan ke jiwa. Ia tidak hanya memprovokasi tetapi juga menghancurkan. Sebuah kalimat tunggal yang terasa seperti batu yang menabrak perairan tenang pemikiran modern. Mengejutkan, menyinggung banyak orang. Itu adalah tanda yang tak terbantahkan dari kebencian terhadap perempuan yang sudah mengakar. Namun, jauh sebelum Nietzsche menyuarakan pemikiran brutal tersebut, mentornya, orang yang mengajarinya cara menatap langsung ke jurang kehidupan, telah membangun kerangka filosofis di balik kegelapan itu. Pria itu adalah Arthur Schopenhauer. Selamat datang di Cermin Batin Anda. Hari ini kita memulai salah satu perjalanan kita yang paling sulit dan mungkin paling penting. Kita menyelami pikiran salah seorang filsuf paling suram, paling tajam, dan paling jujur sepanjang masa. Tujuan kami adalah untuk memahami salah satu keyakinannya yang paling terkenal. Apa yang dipikirkan Schopenhauer tentang wanita? Biar saya perjelas, ini tidak akan mudah untuk didengar. Kata-kata Schopenhauer tidak hangat, mereka dingin dan pahit. Ia telah diberi label sebagai seorang misoginis. Dan mungkin memang begitu. Namun di sini kita tidak berurusan dengan label yang mudah. Seperti semua filsafat sejati, kami mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam. Apa sebenarnya maksudnya? Mengapa ia mengatakannya? Karena mungkin saja, di balik kepahitan itu tersimpan kebenaran yang terlalu tidak nyaman untuk dihadapi. Jadi kita menyebutnya kebencian, hanya untuk menghindari konfrontasi. Kami tidak di sini untuk membela Schopenhauer. Kita di sini untuk melakukan sesuatu yang lebih sulit, untuk memahaminya, untuk mengeksplorasi pandangan dunianya, bukan sebagai luapan kebencian, tetapi sebagai diagnosis cermat dari seorang pria yang percaya bahwa ia telah mengungkap penyakit pada akar kehidupan manusia. Dan untuk melakukan itu, kita juga harus menoleh ke dalam dan bertanya pada diri sendiri, apakah perkataannya, bahkan yang paling kasar sekalipun, menggemakan perasaan yang kita ketahui, tetapi tidak pernah berani untuk diungkapkan. Untuk memahami mengapa Schopenhauer mengatakan apa yang ia katakan tentang wanita, pertama-tama kita harus memahami inti seluruh filsafatnya. Ia tidak melihat alam semesta sebagai sesuatu yang ilahi, damai, atau bahkan rasional. Sebaliknya, ia melihatnya diperintah oleh kekuatan buta dan tanpa tujuan. Suatu kekuatan yang tidak memiliki logika, tidak memiliki belas kasihan, dan tidak memiliki tujuan. Suatu kekuatan yang hanya ingin ada, berkembang, dan terulang kembali tanpa henti melalui kelahiran, penderitaan, dan kematian. Schopenhauer menyebut kekuatan ini sebagai keinginan untuk hidup. Segala sesuatu yang kita lihat, hewan, manusia, alam, hanyalah permukaan topeng yang terlihat dari kehendak yang lebih dalam. Dan kita tidak benar-benar bebas. Kita tidak memilih dengan alasan. Kita bukanlah pikiran yang otonom. Kita adalah boneka yang ditarik oleh tali kemauan. Gairah kita, impian kita, obsesi kita, semuanya bukan milik kita sepenuhnya. Itu adalah alat yang digunakan kehendak untuk menjaga siklusnya tetap berjalan. Kehendak itu hanya mempunyai satu tujuan, yakni mempertahankan kehidupan dengan cara apapun. Dan bagi Schopenhauer, kehidupan yang kita jalani ini tidak lain hanyalah penderitaan. Ia berkata, hidup bergerak seperti pendulum yang berayun antara rasa sakit dan kebosanan. Kita menderita ketika menginginkan sesuatu yang tidak kita miliki. Namun bahkan ketika akhirnya kita mendapatkannya, kegembiraan itu hanya sesaat. Kita segera merasa hampa, gelisah, sehingga kita menginginkan sesuatu yang baru. Dan siklus rasa sakit itu dimulai lagi. Kita seperti pengemis yang diberi makan hari ini hanya untuk kelaparan besok. Kebahagiaan fata morgana, ilusi singkat di padang pasir penderitaan yang tak berujung. Dari visi yang gelap dan tak kenal ampun ini, Schopenhauer mengalihkan pandangannya kepada kemanusiaan. Dan disinilah ia membuat perbedaan utama. Pria dan wanita bukanlah dua versi dari manusia yang sama. Mereka adalah dua instrumen terpisah yang digunakan oleh kehendak untuk mencapai tujuan biologisnya. Dalam esainya tentang perempuan, Schopenhauer menulis hal-hal yang masih menyakitkan, bahwa perempuan memiliki logika yang lebih sedikit, diatur oleh naluri jangka pendek, kurang memiliki rasa keadilan yang mendalam, dan lebih rentan terhadap penipuan. Klaim-klaim ini menyakitkan, tidak diragukan lagi. Namun dalam pandangannya, klaim-klaim ini tidak berasal dari kebencian. Klaim-klaim ini berasal dari logika metafisiknya, keyakinannya tentang bagaimana kehidupan dan kehendak itu bekerja. Baginya, perempuan adalah ekspresi paling murni dan paling sempurna dari kehendak untuk hidup. Ia adalah penjaga spesies. Nalurinya, pikirannya, keberadaannya, semuanya dibentuk oleh alam untuk satu tujuan utama, kelangsungan biologis. Ketika ia mengatakan bahwa perempuan hidup terperangkap di masa kini, ia tidak bermaksud bahwa perempuan itu bodoh. Ia bermaksud bahwa perannya adalah merawat kehidupan di sini dan saat ini.
Kejeniusannya tidak terletak pada pemikiran abstrak, melainkan pada naluri. Pikirannya berakar pada dunia nyata, pada keamanan rumah tangga, membesarkan anak dan mengelola kelangsungan hidup. Ia tidak boleh terhanyut dalam cita-cita atau kebenaran luhur karena misinya didasarkan pada kehidupan itu sendiri. Ia tidak mencari kebenaran atau keindahan dalam arti filosofis. Ia mencari keamanan dan kelangsungan bagi dirinya sendiri dan bagi anak-anaknya. Dan Schopenhauer menegaskan bahwa ini bukanlah penilaian moral. Ini hanyalah fungsi alami yang ditetapkan oleh kehendak. Sebaliknya, laki-laki adalah anomali, kesempatan langka untuk memberontak terhadap kehendak. Sementara perempuan dirancang untuk sepenuhnya melayani spesies, hanya laki-laki yang memiliki kemampuan aneh untuk melepaskan diri dari kehendak biologis itu. Seorang pria dapat mengorbankan kenyamanannya, kegembiraannya, bahkan nyawanya demi sesuatu yang sama sekali tidak bernilai untuk bertahan hidup. Ia mungkin mati dalam perang demi sesuatu yang abstrak seperti kehormatan. Ia mungkin menghabiskan puluhan tahun membangun katedral yang tak akan pernah ia lihat selesai. Ia mungkin jatuh ke dalam kegilaan mengejar soal matematika, melukis sebuah visi, atau menggubah simfoni yang tak seorang pun minta. Dan dalam momen-momen seni, sains, atau pengorbanan ini, manusia menurut Schopenhauer mengkhianati kehendaknya. Ia tidak melayani alam, ia melayani sesuatu yang lebih tinggi. Pengejaran tanpa pamrih akan ide-ide abadi, cinta akan kebenaran, penolakan untuk mengikuti naluri. Disinilah kepahitan Schopenhauer berakar. Ia memandang perempuan sebagai simbol penegasan hidup. Dan hidup baginya bukanlah anugerah, melainkan kutukan. Namun dalam kegilaan kreatif manusia, ia melihat kesempatan langka untuk berkata tidak pada hidup, untuk melepaskan diri dari kehendak melalui seni dan penolakan. Perempuan adalah spesies yang membumi dan waras. Manusia pada titik tertingginya adalah kegilaan suci, satu-satunya makhluk yang cukup berani untuk memunggungi alam. Pandangan dunia ini menjadi semakin keras ketika beralih ke cinta. Bagi Schopenhauer, cinta romantis adalah tipuan alam yang paling kejam, trik paling elegan yang pernah dimainkan oleh keinginan untuk hidup. Dalam esainya, Metafisika Cinta Seksual, ia berpendapat bahwa ketika seorang pria jatuh cinta yang mendalam, ia tidak memilih, melainkan spesies yang memilih melalui dirinya. Semua drama romansa, belahan jiwa, takdir, puisi hanyalah kostum biologis yang dimaksudkan untuk menyembunyikan tujuan brutal untuk bereproduksi dengan cara seefisien mungkin. Seorang pria secara tidak sadar tertarik pada sifat-sifat seperti awet muda, sehat, dan simetri, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena sifat-sifat tersebut menandakan kemampuan untuk melahirkan anak yang sehat. Dan seorang wanita pada gilirannya tertarik pada kekuatan, kecerdasan, status, dan keamanan, karena hal-hal ini akan melindungi dan mendukungnya selama masa-masa rentan menjadi seorang ibu. Jadi apa yang kita sebut cinta sebenarnya adalah strategi genetik untuk mengikat dua orang yang dalam keadaan lain mungkin acuh tak acuh atau bahkan tidak cocok. Gairah, kata Schopenhauer, adalah fata morgana. Gairah memudar saat keinginan mendapatkan apa yang diinginkannya, reproduksi. Dan momen di mana cinta berubah menjadi transaksional inilah yang Schopenhauer. Visi perempuan tidak hanya terasa sangat menyakitkan, tetapi juga terasa familiar bagi banyak pria. Dalam pandangannya, perempuan tahu, meskipun hanya secara naluriah, bahwa kekuasaan mereka atas pria terletak pada hasrat seksual yang mereka bangkitkan. Dan mereka menggunakan pesona, kelembutan, rayuan, dan bahkan kerentanan yang dipentaskan sebagai senjata biologis untuk menarik dan mengunci penyedia dan pelindung terbaik yang tersedia. Seorang perempuan yang menikah karena cinta, tulisnya, sebenarnya sedang mengamankan kontrak dukungan seumur hidup. Seorang pria yang menikah karena cinta sedang menyerahkan cek kosong kepada spesies. Menyinggung tentu saja, mungkin terlalu disederhanakan. Namun sebelum kita membakar buku-bukunya, mari kita berhenti sejenak dan menanyakan sesuatu yang lebih sulit. Bukankah kita telah melihat hal ini dalam hidup kita, dalam kehidupan pertemanan? Bukankah kita telah melihat pria-pria brilian yang penuh potensi mengubah seluruh jalan mereka, meninggalkan ambisi mereka, mencurahkan waktu, energi, dan sumber daya mereka untuk hasrat yang tampaknya tak tertahankan? Dan bukankah kita juga telah melihat bagaimana dinamika suatu hubungan berubah setelah menikah, setelah memiliki anak, bertransformasi dari api romantis menjadi kemitraan pragmatis yang berfokus pada rutinitas, kelangsungan hidup, dan keteraturan? Schopenhauer memberikannya nama dan ia membangun filosofi yang utuh di sekitarnya. Perasaan terperangkap jatuh ke dalam perangkap yang indah dan harum yang tujuan sebenarnya baru menjadi jelas seiring waktu. Namun akan dangkal jika berhenti di sini. Untuk benar-benar memahami filosofi ini, kita perlu menyelami lebih dalam kehidupan pria itu sendiri. Karena ide tidak muncul dari ketiadaan,
Ide tumbuh dari pengalaman, dari karakter, dan seringkali dari rasa sakit. Karya Schopenhauer bukan sekadar teori, ia adalah rasa sakit yang diubah menjadi filsafat. Dan rasa sakit itu dimulai dari wanita pertama dan paling berpengaruh dalam hidupnya, ibunya, Johanna Schopenhauer. Johanna bukanlah wanita biasa di zamannya. Ia brilian, seorang novelis sukses dan elit sosial. Setelah suaminya kemungkinan bunuh diri, ia pindah ke Weimar dan menjadi tuan rumah salah satu salon sastra paling bergengsi di Jerman. Ia mandiri, karismatik, dan duniawi. Namun bagi putranya Arthur, ia dingin, jauh, dan tak terjangkau secara emosional. Hubungan mereka adalah perang emosional yang terus-menerus. Ia memandang Arthur sebagai sosok yang muram, arogan, dan dramatis. Arthur melihatnya sebagai sosok yang sombong, dangkal, dan narsis. Surat-surat mereka penuh dengan celaan dan penghinaan. Jadi ketika Schopenhauer menggambarkan perempuan sebagai sosok yang tidak mampu objektif, hanya tertarik pada hal-hal pribadi, penuh kesombongan dan pertunjukan, sulit untuk tidak melihat bayangan Johanna yang menuntunnya. Misogininya bukan hanya filosofis, itu adalah luka berdarah seorang anak yang tak pernah menerima kasih sayang ibunya. Luka itu mengeras menjadi teori. Sebuah teori bukan hanya tentang ibunya, tetapi tentang separuh umat manusia. Itu adalah upaya putus asa seorang pria yang sedang kesakitan untuk membuktikan bahwa penderitaannya bukanlah sesuatu yang privat melainkan universal. Memahami hal ini tidak membenarkan kata-katanya, tetapi justru memberinya kedalaman yang tragis. Hal ini memungkinkan kita melihat sekilas sosok pria yang rentan di balik apa yang disebut monster filosofis. Dan itu membawa kita pada salah satu wawasan terdalamnya yang telah disinggung selama ini. Schopenhauer tidak hanya membenci perempuan. Pada tingkat yang lebih dalam, ia takut pada perempuan. Ia takut pada perempuan karena ia melihat perempuan sebagai agen paling efektif dari hal yang paling ia benci, yaitu kehendak. Ia memandang perempuan sebagai makhluk yang halus, irasional, dan tak terkendali. Kekuasaan, kekuatan yang mendominasi pria melalui hasrat. Seorang pria dapat membangun seluruh sistem logika. Ia dapat menerapkan disiplin diri yang ketat. Ia dapat mencoba membebaskan dirinya melalui akal dan seni. Namun kemudian seorang wanita muncul, perwujudan keindahan, janji kenikmatan, nyanyian sirene kehidupan, dan tiba-tiba seluruh struktur nalar mulai runtuh. Sang filsuf kembali menjadi binatang. Di mata Schopenhauer, kekuatan seorang wanita tidak ditemukan dalam kekuatan atau argumen. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih kuno dan jauh lebih berbahaya, kekuatan rayuan. Kemampuan untuk menarik bahkan pria terkuat sekalipun dari jalannya, untuk membuatnya menukar nilai-nilai tertingginya demi momen kenikmatan sesaat demi ilusi persatuan romantis. Baginya, wanita itu adalah wajah tersenyum dari penjara biologis. Dan ia, pria yang menghabiskan hidupnya mencari kunci untuk melarikan diri, melihat dalam diri wanita itu penjaganya yang paling tangguh. Dan disinilah dalam peringatan brutal tentang kekuatan hasrat, sang pesimis tua dari Frankfurt, terlepas dari kepahitan dan rasa sakitnya, berbicara dengan suara yang masih terasa nyata dan mengganggu. Karena jika kita jujur dan jika kita perhatikan, peringatan Schopenhauer bukan sekadar teori abad ke-19. Ini adalah drama yang terjadi setiap hari. Seorang pria yang memiliki tujuan, sebuah misi yang mengarahkan hidupnya, membawa energi maskulin yang terfokus. Itu bisa berupa pekerjaannya, seninya, perjalanan spiritualnya, perannya di dunia. Itu adalah bintang utaranya. Namun salah satu tragedi yang paling umum adalah ini. Seorang pria terpikat oleh nafsu dan melepaskan segalanya. Ia menjadikan seorang wanita sebagai pusat dunianya. Tujuannya, hobinya, persahabatannya, semuanya dikesampingkan. Ia mengorbankan segalanya di altar cinta. Ia berhenti menjadi kapten kapalnya dan menjadi penumpang di kapal wanita itu. Dan kemudian muncul ironi yang kejam. Dengan melepaskan tujuannya, ia juga melepaskan hal-hal yang pernah membuatnya menarik, kemandiriannya, rasa lapangnya akan sesuatu yang lebih besar, energi maskulinnya yang terfokus. Semua itu memudar, ia menjadi manja, bergantung, mengorbit, dan wanita yang sama yang ia korbankan segalanya mulai kehilangan rasa hormat padanya. Karena jauh di lubuk hatinya, seorang wanita tidak bisa menghormati pria yang tak lagi memiliki pusatnya sendiri. Cinta yang seharusnya membangunnya justru melahapnya. Hubungan yang seharusnya memberdayakannya justru melemahkannya. Maka Schopenhauer memberi kita peringatan terakhir yang ketika amarahnya dilucuti akan menjadi kebenaran strategis yang jelas. Jangan tertipu oleh aroma hasrat.
Jangan membabi buta mempercayai emosi Anda yang paling intens. Lihatlah melampaui wajah cantik, senyum menawan, janji ekstasi. Berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah perasaan ini benar-benar milik saya? Apakah ini pilihan manusia bebas atau spesies yang berbicara melalui saya? Apakah ini kehendak buta yang mempermainkan saya sebagai pornografi dalam permainannya yang tak berujung, tak peduli dengan kebahagiaan, tujuan, atau jiwa saya? Ini bukan seruan untuk bersikap dingin secara emosional. Ini bukan tentang menolak cinta. Ini tentang memasukinya dengan mata terbuka. Ini tentang menyadari bahwa di dalam diri Anda terdapat dua kekuatan. Yang satu adalah individu yang mencari makna, pertumbuhan, dan penguasaan. Yang lainnya adalah hewan yang diprogram hanya untuk bereproduksi. Orang bijak bukanlah orang yang menyangkal kodrat hewaninya, melainkan seseorang yang mengenalnya, menghormatinya, dan tidak membiarkannya mengendalikannya. Seorang pria yang mengenal dirinya sendiri, yang mengenal misinya, yang tetap setia pada jalannya, dapat mencintai dengan mendalam, tetapi bukan karena kebutuhan, melainkan karena kepenuhan. Ia mencintai seorang wanita sebagai pendamping dalam perjalanannya, bukan sebagai tujuannya. Ia mengundangnya ke dunianya, tetapi tak pernah meninggalkan dunianya sendiri untuk hidup di dunia wanita itu. Cintanya adalah pilihan yang sadar, bukan penyerahan diri secara biologis. Ia memahami bahwa nilainya tidak berasal dari persetujuan atau kasih sayang wanita itu, melainkan dari integritasnya sendiri, kesetiaannya pada dirinya sendiri. Filsafat Schopenhauer adalah obat pahit yang sulit ditelan. Namun terkadang obat yang paling pahit adalah yang menyembuhkan luka terdalam. Kata-katanya memaksa kita untuk menghadapi gagasan bahwa bahkan emosi kita yang paling sakral pun mungkin merupakan bagian dari ilusi biologis. Kata-katanya mendorong kita untuk mempertanyakan dorongan terdalam kita, dan kata-katanya menawarkan sebuah jalan, sebuah cara menuju kebebasan yang lebih tinggi, kebebasan untuk tidak menjadi budak naluri. Pada akhirnya, kita tidak harus menerima kesimpulan tergelapnya bahwa hidup hanyalah penderitaan dan penyangkalan adalah satu-satunya jalan keluar. Namun kita bisa dan harus menerima peringatannya. Sebuah panggilan untuk membangun pusat yang begitu kuat, misi yang begitu jelas, dan harga diri yang begitu teguh sehingga badai hasrat tak dapat menggoyahkan kita. Saya harap refleksi ini, yang mendalam dan, meresahkan, telah memberi Anda cara pandang yang baru. Jika Anda telah sampai pada titik ini, saya memuji Anda. Anda telah menunjukkan kekuatan dan rasa ingin tahu yang langka. Namun saya tidak ingin ini berakhir di sini. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar seperti biasa dengan rasa hormat yang menjadi ciri khas komunitas ini. Pernahkah Anda merasakan ketegangan dalam hidup Anda antara tujuan hidup dan tarikan cinta romantis? Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah cinta itu sendiri terkadang menyembunyikan agenda yang lebih praktis? Kisah-kisah Anda penting. Kisah-kisah itu sangat berharga, dan jika Anda telah mencapai akhir perjalanan ini ke kedalaman pikiran Schopenhauer, tuliskan kata "akan" di kolom komentar. Itu akan menjadi sinyal hening kita, cara kita mengenali mereka yang tak takut menjelajahi kegelapan untuk mencari cahaya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, dukunglah cermin batin Anda dengan berlangganan, menyukai dan membagikannya. Percakapan ini. Dukungan Anda membantu kami terus mengeksplorasi kebenaran yang sulit namun penting ini. Dan ingat, ini bukan tentang takut pada perempuan. Ini tentang memahami kodrat dan, yang terpenting, memahami dan menguasai diri sendiri. Sampai jumpa lagi, tetaplah tenang.